Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'un tabi'in wa man tabi'uhum bisanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min amalin la yarfa' wa min salatin la tanfa' wa min qalin la yusma' wa min qalbin la yakhsha. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw ummatin bima amilan ala dhahiriha an taqulu amila kada wa kada yawman kada wa kada qala fahadhihi akhbaruha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Jamaah rahmani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur sudah sepantasnya senantiasa kita lantunkan, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita ridho menerima atas segala yang Allah tentukan untuk kita dengan sikap riang gembira. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan lahir batin, kemampuan untuk bisa datang ke tempat-tempat yang baik, menjemput hidayah. Kita dimampukan sholat subuh berjamaah dan juga duduk sejenak mendengarkan nasihat para ulama, mentadaburi, memahami Al-Quran dan Al-Hadith. Dan alhamdulillah, kita masih dimampukan untuk itu semua. Yang kita harapkan itu menjadi amalan kita yang terbaik, yang menjadi amal yang mutaqabbalan wa mabruran.
dan menjadi amal yang Allah jadikan sebagai kifarat untuk menghapus dosa kita, dan menjadi amal yang Allah jadikan keberkahannya sehingga di sisa usia kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih taat lagi, dengan kualitas dan kuantitas ibadah yang lebih baik lagi. Semoga doa kita ini Allah kabulkan dan kita diberikan keistiqomahan dalam keadaan iman dan takwa hingga akhir hayat kita. Kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan dari kematian sulul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi bana wa habibana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Kita juga bermohon wasilah kecintaan kita kepada beliau melalui amal-amal sunnah yang kita lakukan setiap hari dalam setiap momen. Semoga itu menjadi wasilah kelak yaumil akhir kita dan seluruh keluarga kita diberikan syafaatul uzma dari Allah melalui Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahmani rahimakumullah, seperti biasa mengawali kajian kita bermunajat kepada Allah dengan bertabaruk dari surah Al-Fatihah. Kita khususkan untuk kita yang hadir saat ini di tempat ini, juga keluarga kita dimanapun berada, saudara kita senasab, seiman, seakidah dimanapun berada, yang saat ini sedang sakit. Semoga dengan doa dan keberkahan Al-Fatihah ini Allah angkat semua penyakitnya, Allah sembuhkan, Allah sehatkan, dan diberikan keafiatan yang paripurna. Yang memiliki hajat baik, dengan keberkahan Al-Fatihah Allah berikan jalan keluar yang termudah dengan cara yang termudah untuk mendapatkan hajat baik tersebut. Jika ternyata hajat kita tidak baik menurut Allah, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang mendapatkan ujian berupa permasalahan hidup yang menghimpit, berupa ujian, musibah yang seakan tidak pernah lepas dari diri kita, semoga dengan keberkahan Al-Fatihah Allah berikan kesabaran kepada kita semua serta keridhaan atas takdir buruknya. Semoga dengan keberkahan Al-Fatihah Allah hilangkan semua ujian dan musibah tersebut, diganti dengan kebaikan, dan semoga Allah jadikan menjadi kifarat untuk hapus dosa kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-barakah wa syafa'ah wa shifa wal quwwah alina wa alihim bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang berjasa kepada kita. Jika mereka masih hidup, semoga dengan keberkahan Al-Fatihah Allah berikan kepada mereka sisa usia yang penuh dengan keberkahan, sisa usia yang penuh dengan kebahagiaan, diistiqomahkan dalam iman dan takwa hingga akhir hayatnya, dan diberikan kematian wafat dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan dari kematian sulul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jika mereka sudah meninggal, semoga Allah berikan kepada mereka tempat yang terbaik di sisanya, alam barzakh yang penuh dengan nikmat Allah, penuh dengan ridhonya, diampuni semua dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dan setiap niat, gerak, langkah, ucap kebaikan kita, buah dari perjuangan mereka selama hidupnya, Allah berikan atau limpahkan pula pahalanya buat mereka, sehingga akan menambah catatan amal baik mereka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-barakah wa syafa'ah alaihim bisiril Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kita doakan saudara-saudara kita di belahan dunia manapun yang saat ini sedang diuji oleh berbagai musibah, khususnya di Palestina. Mereka yang saat ini sedang sakit, Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, diberikan dengan keafiatannya secara paripurna. Yang terluka karena berbagai hal, Allah segera sembuhkan lukanya. Allah berikan kemudahan dalam berbagai aktivitasnya, dan diberikan kesabaran atas semua bala bencana dan musibah serta ujiannya. Yang meninggal Allah jadikan mereka menjadi syuhada, yang sedang berjuang dengan segenap daya, upaya dan senjatanya. Allah berikan kepada mereka kekuatan lahir batinnya, kekuatan iman Islamnya, kekuatan persenjataannya. Khususnya para mujahidin Palestina, Allah tolong mereka dengan berbagai bala bantuan dari langit dan dari bumi, dan Allah berikan kekuatan kepada mereka untuk menghancur leburkan kekuatan Zionis Israel laknatullah alaihim. Dan semoga Allah berikan kemerdekaan kepada mereka yang hakiki secepatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'izul Islam wal muslimin, Allahumma a'izul ikhwanal muslimin wal mu'minin wal mustad'afin wal mujahidin fi Palestina khassah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman amma. Allahumma tsabbit imanahum wa tsabbit aqdamahum wa tsabbit qulubahum wa alif baina qulubahum wansurhum 'anil qawmidh dhalimin wansurhum 'anil qawmil munafiqin wansurhum 'anil qawmil mujrimin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ahlikil kafarat wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin. Allahumma ahlikil kafarat wal musyrikin wal zalimin, khususan Zionis Israel. Allahumma damir a'da'aka a'da'ana a'da'ad-din wa iradaka su'i alaihim ya rabbal alamin. Allahumma damir a'da'aka a'da'ana a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Nas'aluka al-barakah wa syafa'ah wa shifa wal quwwah wal afiyah, khususan ikhwanal muslimin fi Palestin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi kajian kita kitab Nasaihul Ibad. Sudah masuk di poin yang ke-10 dari hadits qudsi yang pertama yang dibahas dalam kitab ini. Pekan kemarin kita sudah memahami bagaimana 9 poin dari hadits qudsi ini yang Allah ajarkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW. Hadits qudsi adalah wahyu Allah yang tidak dicatatkan, yang tidak termasuk dalam Al-Quran. Redaksinya, narasinya adalah sesuai lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwa di poin ke-10 ini Allah berfirman, Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalik
fala yalumanna illa nafsaha. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum usiha. Sesungguhnya semua amalmu itu, ya, Summa uwafikum iyyaha. Aku akan perhitungkan bagimu. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan dalam amalnya itu, falyahmadillaha, maka pujilah Allah, ucapkanlah alhamdulillah. Wa man wajada ghaira dzalik, dan kalau seandainya dia mendapatkan amal yang tidak baik, amal buruk, fala yalumanna, maka jangan sekali-kali engkau menyalahkan, engkau mengarahkan telunjuk, illa nafsah, kecuali kepada dirinya sendiri. Di dalam hadits qudsi ini Allah jelaskan bahwa setiap amal kita akan dihitung, akan dihisab, ya, akan dicatat. Jangankan amal, niat dalam hati, satu kecap ucap, satu kata, lidah terlontar kata, itu akan dicatat. Pekan kemarin kita sudah membahas ada berapa malaikat yang ditugaskan mendampingi seorang manusia itu? Ada 4 ya. Di mana? Kiri, kanan, depan, belakang. Yang ditugaskan untuk mengintili, ya, kalau bahasa Jepangnya mengintili kita, sehingga apapun yang kita lakukan tidak akan terlepas dari pengawasannya. Itu malaikat siapa? Raqib Atid, ya. Sebelah kanan kita Allah tugaskan malaikat Raqib. Sebelah kiri kita Allah tugaskan malaikat Atid, ya. Kemarin kita tahu informasi itu dari Quran surah berapa? Masih ingat? Surah 50, ya. Surah Qauf. Sementara yang ditugaskan untuk menjaga tegaknya ketentuan Allah, 2 malaikat di depan dan di belakang. Di Quran surah berapa? Surah 13 A'rad ayat 11, ya. Alhamdulillah, berarti masih memperhatikan, yang mencatat, yang memperhatikan, ya. Kalau yang tidak memperhatikan, lupa, belum tentu juga, ya. Nah, jemaah rahimakumullah, dari hadis ini, ya, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil mauidhah hasanahnya, pelajaran berharganya, ya. Yang pertama, bahwa setiap niat, ucapan, perbuatan manusia itu akan diperhitungkan, akan dihisab, tidak akan terlepas dari hisaban Allah. Dan juga kelak akan dinampakkan di hadapan seluruh makhluk, sehingga yang tadinya tertutup jadi terbuka, yang tadinya setiap manusia tidak mengetahuinya, jadi setiap makhluk akan mengetahuinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu bukan karena kita soleh, tapi karena memang Allah mengizinkan kita untuk berbuat baik. Ini adalah karunia Allah. Maka menurut ulama dikatakan di antara ciri atau tanda orang
sedang disayang oleh Allah adalah mudahnya dia melakukan kebaikan, susahnya dijauhkan dia dari perbuatan buruk, ya. Nanti insya Allah banyak ayat-ayatnya yang akan kita kaji satu persatu, mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan. Yang ketiga, bahwa balasan keburukan yang Allah timpakan kepada kita baik di dunia atau di akhirat kelak, itu adalah ulah tangan kita sendiri, ulah perbuatan manusia sendiri, ya. Bukan Allah zalim, bukan. Allah tidak berbuat zalim kepada makhluknya. Kan di awal hadis qudsi ini Allah tegaskan apa? Bahwa Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim, ya. Jadi kalau ada keburukan yang dialami oleh seseorang, tadi dikatakan, ya, fala yalumanna ila nafsa, jangan mencari kambing hitam, tapi carilah, ya, kambing apa? Kambing conge. Yang keempat, bahwa setiap amal itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Yang baik akan kembali kebaikannya kepada diri sendiri, yang buruk pun demikian akan kembali kepada dirinya sendiri. Yang kelima, Allah akan membalas kebaikan seseorang hamba dengan balasan yang berlipat-lipat, ya. Mulai dari 1:10, 1:700, bahkan 1 tak terhingga, ya, bighairi hisab. Tapi ini kasih sayangnya Allah. Allah akan balas keburukan yang dilakukan oleh seseorang 1:1, ya. Bayangkan, kalau kebaikan 1:10 minimum, tapi kalau keburukan 1:1, hanya setimpal. Dan yang keenam, yang terakhir, bahwa dengan berbagai hikmah tersebut, seyogianya, apa itu seyogianya itu? Semestinya kita terdorong, terpicu dan terpacu untuk menjadi orang yang bukan hanya baik untuk diri sendiri, tapi menjadi pemicu dan pemacu orang lain menjadi baik, ya. Kita menjadi pelopor, bukan pengekor, ya. Pengekor pun tidak masalah, tapi bagi kelas kita yang ingin naik gradingnya, harusnya jadi pelopor, penggerak, ya. Maka satu kebaikan yang dilakukan oleh satu orang yang kita ajak itu pahalanya akan didapatkan oleh kita tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Itu satu orang. Gimana kata kalau 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 1.000.000 orang, ya. Mohon maaf. Ini serba salah, ya. Kalau lagi batuk gini, diteruskan gatal tenggorokan. Enggak ngaji sayang, gitu ya. Karena bisa jadi sakit saya ini sakit terakhir bagi saya, sakit yang menjadi penyebab kematian. Kan kita tidak tahu, kan batuk, bisa jadi orang ada yang batuk-batuk meninggal, batuk-batuknya di rel kereta meninggal, ketabrak kereta. Semoga jadi kifarat dosa saya, ya, memaksakan diri dalam kondisi sakit untuk tetap dalam majelis ilmu, ya. Amin.
Sampai di mana tadi ya? Satu banding satu. Alhamdulillah ada yang memperhatikan. Sengaja saya nanya, perhatiin enggak gitu ya? Merhatiin, cuman lupa lagi tadi ya. Jemaah rahimani rahimakumullah, mari kita masuk di poin yang pertama. Tadi poin yang pertama apa? Hikmah mau'idhah hasanah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ada yang ingat? Nah, gitu ya. Jadi jemaah rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan ilmu ya, bukan hanya sebatas mendengarkan dengan mata melotot, pikiran mengawang-awang ya. Kalau kita hadir di majelis ta'lim, adabnya seorang yang belajar ilmu itu, ilmu apapun ya, harusnya apa? Mencatat ya, mencatat. Para ulama zaman dulu, misalkan Imam Al-Bukhari, bayangkan tempat media kertas sudah habis atau enggak ada, begitu datang ada kabar, ada hadis ya, didatangin sampai dicatat di pelana kuda itu. Padahal kapasitas seorang Imam Bukhari hafal berapa hadis? 1, 2, 3 ya, ratusan ribu hadis, 700.000 hadis dihafal sama beliau dengan sanadnya ya. Kita ya, saya menghafalkan satu hadis saja ya, paling yang saya hafal itu matannya saja, tidak dengan sanadnya ya. Itu saya double, alhamdulillah. Jadi saya bawa ini itu bukan endorse ya, sengaja pancingan gitu, biar nanti ke depannya otomatis. Jadi kalau ada yang di depan itu otomatis geksor. Tahu geksor? Ya? Gek duduk, sor, cai, sor, bala-bala, sor-soran gitu. Itu bagi falsafah orang Sunda itu geksor gitu. Jemaah rahimani rahimakumullah, kita masuk di poin yang pertama ya, bahwa niat, ucapan, perbuatan itu akan Allah catat dengan seksama, dengan detail ya, sampai di mananya kita lakukan itu, sampai nanti bagaimana, apakah hanya niat saja, apakah hanya ucapan saja, atau dibarengi dengan perbuatannya. Dan itu semua akan ada catatannya. Bagi orang yang gemar berniat, berucap, beramal yang baik, maka buku catatan kita akan penuh. Catatan kebaikan kita akan penuh dengan amal baik tersebut. Maka kelak ya, di yaumil akhir, setelah kita dibangkitkan, setelah kita dikumpulkan, masuk yaumil hisab, maka kita akan diberikan kitab ya, dari sebelah kanan oleh malaikat yang sangat tampan, yang berseri-seri dengan penuh kebahagiaan, penuh keramahan. Buku apa itu? Masih ingatnya? Sijin. Ada yang lain? Buku apa? Iliyin ya. Tapi kalau bagi orang yang, jangan kita lah, bagi orang yang gemar ya, berucap buruk ya, beramal maksiat, enggan untuk bertobat ya, lebih banyak maksiatnya dibanding amal solehnya, maka dia akan mendapatkan catatan buku yang diberikan oleh malaikat yang berwajah garang,
yang keras datang dari sebelah kiri, bahkan dilempar alien, ya. Amin, ya. Maka perbanyaklah kita untuk beramal soleh, berniat kebaikan, karena tadi satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan, ya. Minimum kita tadi datang ke masjid, satu langkah kaki kanan kita Allah berikan kebaikan 10 kebaikan. Tapi dengan catatannya dari rumahnya sudah berwudu. Jadi jangan wudu di rumah, di masjid, tapi berwudunya di rumah. Nah, ini biasanya saya berpantun kalau sudah ada yang keluar kayak gini. Pantun jangan. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Silahkan buka, ya, Quran surah 50, surah Qaf ayat 16 sampai 18. Ini surah yang tadi saya baca dalam sholat dan muqaddimah. Ada yang mau volunteer membacakan? Biar kita berbagi pahala, ya. Membacakan satu ayat, ya, pahala akan didapatkan atas bacaannya, atas orang yang mendapatkan hidayah dengan ayat ini. Itu satu orang, 10 orang akan dapatkan 10 kebaikan dikali 10, ya. Dikali lagi kalau dia mengajarkannya kepada yang lain, akan semacam pohon faktor. Silahkan, ada yang mau volunteer? Tuwas subisu. Tujuh 17 dan 18-nya. Satu lagi. Sudah dapat poinnya, ya, bahwa Allah menegaskan dalam ayat ini untuk membangkitkan sikap muraqabah kita, ya. Apa itu muraqabah? Bahwa ada waskat, ya. Apa itu waskat? Pengawasan melekat, pengawasan dari malaikat, waskat. Kalau wasgitel, wasgitel, wanas, legit, kental. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana, walaqad dengan lam taukid ditambah lagi dengan qad. Sungguh, ini menunjukkan pasti. Lam taukid itu
sungguh menunjukkan sesuatu yang pasti, penegas. Maka kalau ada lam alif ya, yang bermakna nahi, larangan, atau nafi ya, peniadaan, pengingkaran, harusnya dibaca 2 harokat, kita baca 1 harokat, maknanya berubah, yang tadinya larangan atau peniadaan menjadi penegasan. Ini hati-hati kita. Makanya dalam membaca Al-Quran itu harus terpenuhi hukum-hukumnya. 1 harokat hilang, yang tadinya la, contoh, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Wala dan janganlah, itu nahi, lam nahi. Artinya lam alif yang menunjukkan larangan. Wala taqrabu, janganlah engkau mendekati zina. Kalau kita baca wala taqrabu, bukan wala taqrabu, artinya jadi sungguh dekati zina. Pantesan jararina atau sekarang. Marak sekarang perjinahan. Mungkin karena kalau baca dengar ayat itu orang membacanya pendek ya. La ilaha illallah itu nafi, pengingkaran, tiada ilah kecuali Allah. Maka kalau kita baca harusnya la ilaha illallah, dibaca la ilaha illallah ya. 1 harokat artinya jadi penegasan adanya ilah selain Allah. Kalau sudah demikian artinya jadi syirik ya. Dari lidah kita yang tidak tertata, yang tidak berilmu ya, jadi jurumus kepada dosa. Maka ini pentingnya kita belajar tahsin ya, mumpung kita masih diberikan waktu oleh Allah. Malu lah kita sudah setua ini, kan di sini nggak ada, oh ada anak muda satu, semuda ini, setua ini ya, setua ini masih belum bisa baca Quran dengan benar, malu lah gitu. Jemaah rahimakumullah, wa laqad khalaqnal insana, dan sungguh aku telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi ya. Deklarasi yang kedua, penegasan kedua adalah Allah tegaskan, Allah tahu, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi, yang diwaswaskan oleh hati kita Allah tahu ya. Yang digerenteskan, yang di apa bahasa Indonesianya itu? Yang tersirat saja dalam hati Allah tahu ya. Wa nahnu aqrabu, dan kami lebih dekat ya, ilaihi, dengan hati, dengan diri kita manusia ini, min hablil warid, lebih dekat dari batang urat leher kita ini. Berarti Allah tegaskan, hai manusia ya, kamu itu harus ingat ya, dalam dirimu itu ada pengawas. Bahkan urat leher itu masih jauh dibanding dengan pengawas itu. Ada pengawasan. Allah tahu hati kita berbisik apa, Allah tahu. Dan ada catatannya. Ada catatannya. Nanti ya ditegaskan dalam hadis qudsi ya. Begitu manusia menggerentaskan apa, menggerentaskan, membisikkan dalam hati kita, berbisik akan atau berniat akan melakukan suatu kebaikan, Allah perintahkan malaikat catat tuh 1 kebaikan. Begitu dilakukan, maka Allah akan perintahkan catat tuh dengan 10 kebaikan minimum.
bahkan 700 kebaikan, bahkan dengan tidak terhingga. Tapi begitu ada orang yang membisikkan atau meniatkan keburukan, jangan kau catat. Niat buruk belum dicatat, tapi begitu dilakukan, catat tuh satu keburukan, setimpal. Nah, di ayat pertama ini ya Allah berikan aba-aba, hai, ya, ingat, ya. Engkau harus merasa diawasi bahwa ada yang senantiasa mengetahui. Bisikan hatimu itu ada yang tahu, ya, tidak akan terlepas. Nah, di ayat keduanya Allah tegaskan siapa nanti yang akan mengawasimu itu, ya. Idh yatalaqal mutalaqiyan. Ingatlah ketika mutalaqiyan, ada dua malaikat, ya, yang talaqi, yang senantiasa talaqi kita, mengawasi kita, memelototi kita, ya. Dari mana? Anil yamini wa anil shimal. Anil yamin, dari sebelah kanan. Kalau kita baca anil yamin, bukan yamin. Yamin apa yamin? Mie yang dipisah dengan kuahnya, ya, maka bacanya jangan anil yamin, anil yamin. Nanti tukang mie ayam akan ini dipisah, yamin. Wa anil shimal, dan dari sebelah kiri, ya. Qa'id, yang senantiasa duduk dia di situ. Kita ngepot kemanapun dia akan ngepot, ya. Mereka akan ngepot. Yang siap mencatat, memelototi kita, siap mentalaki kita. Maka kalau bagi Bapak Ibu yang belajar tahsin, ya, dengan sistem talaki, si guru ini akan senantiasa melotin gini, ya. Satu huruf, makhrajnya seperti apa, sifatnya seperti apa, tajwidnya seperti apa, ditalaki gini, ya. Nah, ini malaikat juga sama, memelototi, mengawasi, memencerongi. Kita pernah nggak ujian dipelototin? Sedang ujian diawasin sama pengawas, pernah nggak? Apakah begini diawasinnya? Enggak kan? Jalan-jalan dia. Suatu saat meleng kan? Bagi yang rajin membuat kepean, ya, catatan si boy, begitu meleng langsung dibuka, ya. Siapa itu? Yang ngomong, iyalah. Nah, di ayat kedua ini Allah tegaskan, ya, aparat pengawasnya itu malaikat yang tidak mungkin akan ngantuk, yang tidak mungkin akan ngicep, yang tidak mungkin akan malawung, ya. Malawung kenawana, malawung tuh bengong, ya, akan kayak kita lah gitu, kayak sekarang sedang ngaji, mata melotot, pikiran kemana-mana, malawung itu namanya, malawung. Bahasa Indonesianya apa ya malawung yang tepat? Meleng, ya. Meleng, ya, boleh lah, boleh. Padahal tidak tepat juga, kalau meleng kan lalai, ya. Di ayat 18-nya Allah tegaskan, ma yalfidhu min qaulin, ma, tidak ada yalfidhu, ya, yang terlafadzkan, min qaulin, dari ucapan, illa, kecuali ladaihi, ya, ada baginya itu raqibun. Kalau yang terucapnya baik, malaikat raqib, dia bekerja, ya. Setiap kata, setiap tadi perintah Allah, ungkapan hati, niat hati yang baik tidak akan terlepas dari catatan malaikat raqib.
Seperti sekarang saya, ya, sedang berbicara berapa kata dari tadi? Banyak. Ya. Itu dia sedang sibuk mencatat. Benar nggak yang diomongkannya? Yang salah. Maru yang sebelah kiri yang mencatat. Salah sih ya. Tadi omongannya lain gitu kuduna. Nah maka kalau saya tanya supaya malaikat raqib bekerja, jawab, jangan bengong. Ya, siap? Nah bilang siap aja nggak mau jawab. Padahal itu malaikat raqib udah mau begini, udah mencatat gitu. Nggak jadi deh gitu. Illa ladih raqibun atid. Maka kalau yang terucap kata-kata buruk, ya, nyakitin orang, ngomongin orang, berkata buruk yang mengajak keburukan, dia akan mencatat, ya, akan mencatatnya sebagai catatan keburukan. Di ayat berikutnya, ya, Allah tegaskan catatan-catatan itu nanti akan terkumpul dalam buku amal catatan kita. Bagi orang yang gemar mencatatkan dirinya keburukan, ya, maka nanti akan diberikan buku catatan keburukan. Tadi apa namanya? Sijin. Yang kita, jangan kita lah, yang orang tersebut diberikan dari sebelah kiri, nanti dia akan melotot, ya. Catatan kata terkecil saja ada di situ, amal yang terkecil saja tercatat di situ, ya. Ini Allah kabarkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi yang biasa kita baca, ya, setiap Jumat kita baca. Saya yakin insya Allah, ya, yang biasa mendawamkan membaca Al-Kahfi di hari Jumat pasti tahu ayat ini. Di mana ayat itu? Yang menegaskan orang akan mendapatkan buku catatan keburukan itu sampai dia terbengong-bengong, ini kok ada ya amal sekecil ini ada, yang kecil yang gede kok ada di sini ya. Kira-kira di surah Al-Kahfi saya kasih tahu bocoran. Ayat berapa? Dan lafadznya apa? Ayatnya apa? Lafadz. Ada yang tahu? Coba daripada lama, ya, buka surah 18, ya, ayat 49. Al-Kahfi ayat 49. Silakan baca. Dapat poinnya, ya. Wa wudi'al kitab, dan diletakkan kitab catatan amal. Tadi sijin. Fataral mujrimin, maka engkau akan melihat. Kita semua akan melihat. Jangan, mudah-mudahan bukan kita yang akan lihat itu.
Al-mujrimin, orang-orang yang gemar berdosa, orang yang gemar berbuat maksiat tapi tidak segera menghapusnya dengan keburukan. Setiap manusia, setiap kita ini tidak pernah terlepas dari perbuatan salah. Tapi Allah sediakan tipek, sediakan sapu, sediakan kanebo untuk mengelap keburukan kita dengan amal baik. Maka fasilitas-fasilitas itu senantiasa jangan sampai kita lupakan. Kemana-mana bawa sapu untuk nyapuin kekotoran dalam diri kita, ya. Bawa tipek untuk menghapus kata-kata kita, kata-kata buruk kita. Emang bisa cakumacarana kata dipakai tipek, ya, maksudnya untuk menghapus keburukan itu dengan kebaikan. Kan kita sudah diajarkan, ya, sudah tahu. Allah tegaskan. Masih ingat nggak dalam Quran surat berapa bahwa amal baik itu akan menghapus amal buruk? Quran surat berapa? Masih ingat? Surat Hud ayat 114, ya. Apa lafadznya masih ingat? Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguhnya amal baik itu akan menghapus amal buruk. Tuh Allah sudah tegaskan tuh. Kita duduk di sini sejam, ya, kurang lebih sejam. Berapa dosa, berapa kesalahan yang kita hapus? Banyak, insya Allah. Insya Allah banyak. Maka rugi orang yang jauh dari majelis-majelis dzikir, majelis-majelis ilmu itu rugi orang. Selain tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan ampunan. Malaikat yang mengelilingi kita di atas, ya. Makhluk-makhluk yang ada di air semua mendoakan kebaikan buat kita, mendoakan ampunan. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Orang yang berdosa merasa ketakutan yang amat sangat. Bahkan di ayat lain dikatakan dia sudah merasa akan dilemparkan ke neraka karena penuhnya catatan buruk dia. Ya. Apa yang diumumkan wa yaquluna, mereka lantas berkata, ya wailatana, duhai celakalah aku. Ma li hadal kitab, kitab apa ini? Kitab naon ieu, ya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. La yughadir, tidak terlepas darinya itu saghiratan, amal yang kecil sekecil-kecilnya ada di situ. Wala kabiratan, apalagi yang besar ada juga di situ. Illa ahsaha, selain tercatat di situ, ya. Tercatat semuanya. Wa wajadahu ma amilu, dan mereka dapati semua amalnya itu hadiro, hadir di situ, ditampakkan oleh Allah di situ. Wala yadlimu, dan sungguh Allah tidak berbuat zalim, ya. Rabbuka, Tuhanmu itu ahada, sedikit pun catatan amal baik biarpun kecil Allah tidak jerih untuk mencatatnya dan membalasnya dengan kebaikan. Tidak meremehkan sesuatu yang remeh. Kalau kita jangankan amal yang remeh temeh, ya, amal yang banyak saja kadang kita meremehkan, kadang kita lupa untuk berbuat atau membalas kebaikan itu, ya. Bagi Allah tidak. Wala yadlimu rabbuka ahada, Allah sedikit pun tidak berbuat zalim. Di awal hadis qudsi ini kan Allah tegaskan Allah tidak berbuat zalim, mengharamkan dirinya berbuat zalim, ya. Maka di sini pun Allah tegaskan Allah tidak berbuat zalim. Yang kecil sekecil apapun akan Allah catat. Yang baik akan dibalas dengan 10 kebaikan minimum, yang buruk akan dicatat dengan 1 keburukan, ya.
Berikutnya ya, di Quran surah 40 surah Ghafir ayat 17. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Al-yawma, di hari itu, pada hari penghisaban itu, tujza kullu nafsin, setiap jiwa akan diberikan balasan bima kasabat, atas apa yang telah diperbuatnya selama hidupnya. La dzulmal yaum, tidak ada yang dirugikan seorang pun, sedikit pun pada hari itu. Innallaha, sungguhnya Allah, sari'ul hisab, maha cepat perhitungannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita terjadinya peristiwa penghisaban itu sampai la tazula qadama 'abdin, tidak akan bergeser kaki anak cucu Adam itu sampai berapa perkara yang akan ditanya ya. 4 perkara selesai ditanya baru bisa bergeser. Bagi orang yang berumur panjang, maka masa berdirinya akan makin lama. Kalau demikian, kita ingin umur panjang atau pendek? Biar berdiri lama atau berdirinya sebentar? Hah? Ingin panjang tapi beramal soleh ya, nggak mau rugi kita. Dari setiap ilmu yang didapatkan, yang Allah berikan, diaburkan untuk apa, kan gitu ya? Dari kita diberikan kesehatan, digunakan untuk apa, kan gitu yang ditanya itu. Yang kedua, ilmu yang diberikan digunakan untuk apa ya. Terus apa lagi? Harta yang Allah berikan kepada kita, 1 rupiah didapat dari mana, digunakan untuk apa ya. Lebih banyak lagi ditanyanya itu. Dan terakhir ya, umur kita digunakan untuk apa selama hidup kita ya. Banyak pertanyaan yang nanti akan ditanyakan. Itu pertanyaan ngaku ya. Manusia di saat dihisab pun tetap akan berdusta ya. Akan berdusta, nggak ngakuin ya. Baru nanti ditutuplah mulut kita yang bicara, tangan, kaki, kulit kita. Bahkan nanti ya, ada hadis yang Rasulullah SAW ya, di kala membaca yauma idzin tuhaditsu akhbaroha, pada hari itu ya diungkapkan, dikatakan semua kabar-kabar ya. Mendalili dari hadis itu, Rasulullah SAW menjelaskan, nanya kepada para sahabatnya, apa yang dikabarkan? Nanti insya Allah akan ke situ kita ya. Berikutnya kita buka Quran surat Al-Mujadilah 58 ayat 6 ya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Yauma yab'atsuhumullah, pada hari mereka manusia dibangkitkan oleh Allah. Yang dibangkitkan itu bukan cuma manusia. Yang dikumpulkan nanti di padang mahsyar itu bukan cuma manusia, tapi seluruh makhluk hidup akan Allah bangkitkan, Allah kumpulkan ya. Nanti akan ada kelanjutannya, ada yang berhenti sampai di situ. Dalam hadis katakan bahkan kambing bertanduk ya akan menghisap kambing yang akan dihisap oleh kambing yang tidak bertanduk. Kenapa? Dulu dia nanduk saya, kata gitu. Setelah dihisap, diberikan balasannya, matilah mereka. Maka manusia di saat itu akan berucap, lebih baik jadi apa? Lebih baik jadi tanah karena tidak dihisap ya. Masya Allah ya. Fayunabbi'uhum bima 'amilu, maka akan dikabarkan atas apa yang telah mereka perbuat. Ahsahullahu wa nasuh ya.
Allah menghitung semua amal perbuatan itu. Meskipun wanasuh 20 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, yang bagi orang yang sudah berumur lebat 70, ingat nggak amal yang pernah kita perbuat? Ada ingat nggak? Jangankan yang 70 tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, yang kemarin saja kita ingat nggak, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi? Ingat nggak apa yang kita perbuat? Nggak ada yang ingat. Yang gedenya saja yang kita ingat, yang kecil nggak kita ingat. Wa nasuh, nanti kita akan melupakannya. Ya kita aja sekarang sama melupakannya. Tapi Allah ahsoha, Allah mengingatnya. Ya. Ada catatannya, ada apa tulisannya. Ya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan sungguh Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan, maha syahid, maha menyaksikan. Nggak perlu kita bahas dalam ya, sudah dapat poinnya kan ya dari ayat ini. Cepat-cepat ya. Nah di ayat berikutnya ya, nanti silakan, makanya pekan depan kalau boleh ya, kalau ingin dapat ilmu yang ngotret ya, yang nempel di benak kita, setidaknya nempel di catatan kita, bawa buku, bawa pulpen ya. Quran surah 99 ya, yang senantiasa bapak-bapak baca dalam sholatnya. Surah apa itu 99? Al-Zalzalah ya. Dari ayat 4 sampai ayat 8 ya, silahkan dibaca. Nanti di rumah, kalau di sini lama. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menyampaikan beritanya. Nah ini. Pada hari itu semua akan bersaksi menyampaikan beritanya. Karena kita selalu menolak ya, yang Allah datangkan saksi selalu ditolak nanti di yaumil hisab itu, sama dengan pengadilan lah, sama seperti sekarang ya. Bagi penuntut dia akan mendatangkan para saksi, terdakwa pun sama akan mendatangkan saksi yang meringankan. Kalau penuntut akan mendatangkan saksi yang memberatkan. Nanti juga sama seperti itu, Allah akan datangkan saksi-saksi kepada persaksian manusia di yaumul hisab nanti itu. Nah, di hari itu bumi akan bersaksi. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka wahalaha, karena sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Memerintahkan bumi, wahai bumi, engkau bersaksi. Dulu si fulan ini ya, tinggal di atas punggungmu itu, apa yang mereka lakukan ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Di Quran surah Az-Zumar Allah tegaskan juga, manusia ini dikumpulkan dalam satu kelompok dengan bendera masing-masing. Maka kalau kita ingin dikumpulkan bersama orang-orang soleh, senang-senanglah kita berkumpul dengan orang soleh, dengan ahli ilmu, ahli sodakoh, ahli sholat, ya ahli kebaikan, supaya nanti kita akan diakui berdiri di bendera kebaikan. Ya, nanti ada pemimpinnya. Yang puncaknya pemimpin kebaikan adalah benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarrah, maka barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, walaupun sebesar zarrah, ya, khairan yarah, maka kebaikan itu akan dia dapatkan balasannya. Ya. Biarpun amal baik itu seberta zarrah, zarrah itu partikel terkecil, maka khairan yarah, dia akan mendapatkan balasannya, dan dia akan mendapatkan melihat kebaikan itu dibalas oleh Allah, bukan hanya setimpal dengan kebaikannya, tapi bertimpal-timpal, ya, berlipat-lipat.
Waman, dan barang siapa ya'mal, beramal buruk, misqala dzarrah, walaupun sebesar dzarrah, ya, syarrayyarah, maka keburukan itu, balasan keburukan itu akan dia dapatkan, akan dia lihat, ya. Jemaah rahimakumullah, di saat membaca ayat ini Rasulullah SAW, ya, bertanya. Dikala Rasulullah membaca yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, di saat di hari bumi diperintahkan untuk mengungkapkan, menceritakan, untuk bersaksi atas perbuatan manusia, ya, maka kata Rasulullah SAW, wahai sahabatku, kalian tahukah apa yang diberitakan oleh bumi itu di hari itu, ya, di saat persaksian itu? Maka Rasulullah SAW, ya, bertanya seperti itu. Para sahabat menjawab seperti biasa, kalau ditanya sahabat, biarpun tahu, dia akan senantiasa menjawabnya Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, ya. Tidak dia sombong, ya, para sahabat seperti itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna akhbaroha, sesungguhnya yang dikabarkan oleh si bumi ini, ya, ang tashhada ala kulli abdin, dia akan bersaksi atas setiap orang, ya, au ummatin, atas setiap umat, setiap kelompok masyarakat, bima amila ala dhahriha, atas apa yang dilakukan oleh orang atau umat tersebut, ala dhahriha, di atas punggungnya, ya. Ang taqula, maka dia akan berkata, amila kada wa kada, ya Allah, si fulan, umat ini, masyarakat ini melakukan ini dan ini. Amila kada wa kada, yauma kada wa kada, di hari ini dan hari ini, di saat ini dan di saat ini. Bumi yang di atasnya ini ada Masjid Al-Muhajirin, ada karpet, ada apapun yang ada di sini, nanti akan bersaksi, ya. Apa yang mereka saksikan? Ya Allah, dari jam berapa tadi kita di sini, ya? Dari jam 5 sampai jam 8, jam berapa? Hah? Jam 10, ya. Kang Hendra duduk manis, ya, di sebelah tengah, memperhatikan, menyerap ilmu dengan seksama. Benar itu? Benar. Ditayangkanlah dengan berbagai gerakannya. Sudah gotak kiri, gotak kanan, gotak kiri, ya. Cangkelnya pun itu akan dicatat, jadi pahala. Dia memaksakan diri biarpun cangkel, ya, biarpun pegel, terus duduk di situ, kasih pahala tidak terhingga, karena dia memaksakan diri dalam kebaikan. Orang berbuat baik, ya, dengan enak, tentu pahalanya akan berbeda dengan orang berbuat baik tapi dia memaksakan diri, ya. Maka batuk-batuk dikit mah tetap aja hadir ke majelis taklim. Yauma kada wa kada, qala fahadhihi akhbaroha, maka Rasulullah SAW berkata, bersabda, ya, fahadhihi, maka inilah, ya, akhbaroha, yang akan dia kabarkan kepada kita semua. Mau nggak seperti itu? Mau, ya? Mau aja atau mau banget? Mau bingit. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya, perbanyaklah kita amal ibadah bukan di satu tempat. Inilah pentingnya kenapa, ya, kita senantiasa senang bepergian, ya. Wah, jadi senang nih kalau ada ibu-ibu, tuh bapak, saya bilang juga apa, jangan cinetan saja di rumah, ayo kita halan-halan, kan gitu. Di setiap tempat jangan lupakan kita untuk senantiasa berbuat baik, minimum berzikir. Kalau kita datang ke sebuah tempat, datangi masjid, isi kencelengnya, karena itu akan bersaksi.
Di satu masjid kalau kita sholat maka kita diajarkan kan, jangan di satu tempat ya mah. Orangnya belum ada, sejadahnya udah di situ, dipatok. Begitu ada yang nempatin, ada apa-apa batuk, bukan itu sejadah saya. Biasa yang begitu siapa? Ibu-ibu itu biasa ya, sejadahnya udah di situ, ibunya mana? Masih gegeroh. Iya waktu taraweh, nah, kalau waktu apa sholat fardu mau, alhamdulillah nggak ada sejadahnya, karena orangnya pun nggak ada. Ya, gitu. Jadi kalau hari ini sebelah kiri, besok sebelah kanan, supaya apa? Nanti tempat itu akan bersaksi kepada kita. Maka setelah sholat fardu, sholat sunnahnya jangan di situ. Ya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan sebaik-baik sholat itu bagi laki-laki di rumah, kecuali sholat fardu baiknya di masjid begitu. Kenapa? Supaya rumahnya itu tidak menjadi kuburan ya. Di hadis berikutnya ya, nah ini panjang ya. Udah jam berapa sekarang? Udah jam 5.49. Sampai jam berapa kita? Tadi jam 10. Siapa yang menggantikan sampai jam 10? Bayangin orang lagi batuk suruh ngomong panjang ya. Jemaah rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah ya nasihatin kita. Inna fi dawam adzikri fi thariq. Maka dawamkanlah zikir dalam setiap perjalanan kita, supaya setiap tempat, setiap inci, setiap senti yang kita lewatin itu dia akan bersaksi kepada kita. Kita kalau dalam perjalanan diperbanyak berzikir lidah kita, hati kita. Bukan cik atunya eta jelema ngahalangan wae duh. Udah gitu lagi senang lalu manggut-manggut karena dengerin musik ajeb-ajeb gitu ya. Maka inna fi dawam dzikri fi thariq wal bait, atau di rumah ya, wal hadar, atau di setiap tempat, wasafar, atau di perjalanan, wal baqa ya, atau di setiap kesempatan ya, taksiran li syuhudil abdi, maka perbanyaklah zikir, maka itu akan menjadi saksi buat seorang hamba. Yaumul qiyamah, kapan? Di hari kiamat, yaumil hisab nanti. Fa innal buqa'atil waddari wal jabal wal ardi tashhadu lizzakir yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya tempat-tempat tadi itu, baik rumah, perjalanan, gunung, laut, ya, mobil, motor, sepeda, itu akan menjadi saksi yang meringankan kita, memberatkan amal timbangan kita di hadapan Allah. Ya. Benar kamu sudah berzikir? Benar ya Allah. Saya di sepanjang perjalanan mobil saya, bahkan klakson saya, setiap ngelakson saya ikutin dengan berzikir. Memang bagaimana? Plek astagfirullah ya jelema ngehalangan. Ya. Biarpun dengan nada yang tinggi, astagfirullah, Allahu akbar nih jelema ya. Itu klakson akan bersaksi, ya Allah, dulu dia biarpun dengan emosi dia berzikir. Ya. Begitu enggak kita? Saya sendiri enggak ya. Yang ada adalah terlalaikan untuk berzikir. Ya. Coba biasakan ya, biasakan. Saya bukan bermaksud saya ria ya. Ini mudah-mudahan jadi pemicu juga, jadi contoh. Saya mulai dari berangkat pakai motor, tapi kalau pakai mobil kenapa ya? Jarang gitu ingat. Tapi kalau pakai motor, sepanjang perjalanan itu saya isi dengan, jadi bukan dalam hati, saya ucapkan aja. Kenapa? Karena pakai helm di perjalanan tidak terdengar orang-orang, kan gitu. Ya, baca
la ilaha illallah, baca astagfirullah, bahkan baca ini murojaah, ya, baca Quran sambil murojaah. Kenapa? Karena kita tidak malu sama orang ini, orang nah dia baca ini. Kan kalau di mobil saya teman sebelah, jika tuh bapak ulah yuk diajak ngobrol. Bahkan yang teman sebelahnya itu ya suka ngajak ngobrol, jadi terlupakan. Berarti kalau demikian yang biasa melalaikan kita untuk berzikir siapa? Bukan. Yang biasa menggoda kita untuk lalai dari berzikir itu siapa? Syaitan. Berarti yang di samping kita jadi syaitan saat itu yang melalaikan kita dari berzikir. Untung ada istri saya di sini. Kalau istri saya. Tapi ini kan direkam. Istri saya lihat. Nah, keluar juga. Astagfirullah, maaf yang ya. Bukan takut, Pak. Bukan takut, Pak. Menghargai. Kita kan isti, Pak. Apa itu isti? Ikatan si istri, ikatan suami takut? Bukan takut, tayang gitu. Tayang istri. Ikatan suami, tayang istri. Sayang istri. Hadisnya masih banyak ya. Kita teruskan atau udahin aja? Ini satu aja ya. Bahwa dalam hadis qudsi Allah berfirman ya. Rasulullah SAW bersabda dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW ya. Allah Rabb tabaraka ta'ala ya berfirman ya. Sungguhnya Allah akan menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian menjelaskannya, itu mengabarkannya nanti. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu dia tidak mengerjakannya, maka Allah akan menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah akan menulis di sisinya dan membalasnya dengan 10 kebaikan yang lebih baik, yang sempurna. Bahkan hingga 700 kali ya. Hingga pelipatan yang banyak yang tidak terhingga. Dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah akan menuliskan di sisinya hanya 1 keburukan yang dikerjakannya itu. Sementara yang tidak dilakukan, yang niat buruk itu tidak dicatatnya ya. Nah, inti dari hadis qudsi itu seperti itu. Di hadis qudsi yang lainnya sama Allah memerintahkan malaikat yang tadi mengintili kita dari kiri dari kanan itu untuk mencatat niat baik kita. 1 kebaikan sudah dicatat dari niat baik kita. Begitu dilakukan niat baiknya itu, maka Allah akan catat 10 kebaikan minimum, bahkan 700 kali, bahkan tidak terhingga ya, bahkan tidak terhingga. Tapi kalau niat keburukan, Allah akan perintahkan, jangan kau catat itu keburukannya, niat buruknya itu. Tapi begitu dilakukan, maka Allah perintahkan catat cuma 1 kali ya. Kira-kira apa mauidhah hasanah dari hadis qudsi ini? Kalau berniat baik saja sudah enggan, apalagi melakukan kebaikan. Maka kita jangan jadi seorang seperti itu. Kira-kira sampai saat ini niat baik apa yang sudah kita niatkan dalam hati kita? Sudah ada? Kalau belum ya, pertama setiap kita datang ke masjid selalu niatkan kita itikaf ya. Sudah berniat itikaf kita di masjid ini? Supaya duduknya ini jadi bernilai itikaf. Kalau begitu niatkan dari sekarang, ya Allah saya berniat itikaf dari awal sampai akhir, dan setiap saya akan masuk ke masjid saya akan berniat itikaf. Berarti kita sudah berniat jauh ke depan sampai kita meninggal.
Berapa kali kita akan masuk masjid sudah Allah catat sebagai iktikaf kita. Sok niatkan dari sekarang dalam hati. Niat itu tidak ditalafuz, tidak dilafadzkan, tapi dalam hati, ya. Tapi nanti harus muqtaranan bifilihi, harus dibarengi dengan amalnya supaya jadi maksimal, dibalas dengan 10, 700 atau tidak terhingga. Niat baik apa lagi yang harus kita lakukan saat ini nih, saat ini? Ya Allah, saya di sepanjang hari ini saya usahakan akan saya berzikir. Setiap kali saya ingat, akan saya iringi lisan saya ini dengan mengucap alhamdulillah. Kalau setiap kali saya melihat sesuatu keburukan, saya ucapkan apa? Subhanallah. Setiap kali saya melihat kebaikan, saya iringi dengan Masya Allah, la quwwata illa billah. Maka begitu kita lupa, ya, kita sudah dicatat akan melakukan itu, ya. Niatkan lagi, ya Allah, saya akan senantiasa beristighfar. Sehari, setiap pagi minimum akan saya baca 100 kali, ya Allah, astagfirullahaladzim. Di sore hari saya akan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, 100 kali. Maka begitu kita lupa, dan saya yakin hari ini, pagi ini tidak baca istighfar 100 kali, termasuk saya, karena kalau baca lama langsung ke sini, ya. Itu sudah dicatat oleh Allah. Begitu kita lakukan, jadi yang 100 kali 10 minimum, ya. Jadi berapa kita beristighfar? 100 kali 10 jadi 1000. 1001 minimum. Kenapa? Karena sudah berniat, niatnya kan sudah dicatat satu kebaikan. Kalau dibalas 700 kali, jadi banyak lah gitu ya. Niatkan lagi, ya Allah, setiap hari saya akan awali dengan sedekah. Ya. Maka begitu sedekah akan dicatat 10 kali, 700 kali, bahkan tidak terhingga. Kalau kita tidak sedekah, kita minimum sudah 1 kali sedekah. Dan tadi dikatakan tambah sempurna. Bukan kalau kita mah omon-omon, kamu mah omon doang maksudnya. Malaikat akan begitu? Enggak. Kemarin gimana mah cuma niat doang. Pasti juga sekarang cuma niat kan? Ngelaba aja lu, pengen dapat pahala 1 ya katanya. Enggak begitu, ya. Kalau kita pasti begitu. Begitu ngomong baik, janji baik, yang kemarin aja belum dipenuhin. Janji aja loh gitu kan, gitu ya. Kalau kita kan segitu. Dan niatkan, ya Allah, di sisa usia saya akan belajar mengaji dengan lebih baik lagi, sehingga saya akan paksakan diri ini untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Berniat saja nggak mau, apalagi mempraktekannya. Ya. Niatkan kebaikan-kebaikan itu supaya hati kita dipenuhi dengan catatan niat yang baik, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Dan semoga dengan kajian ini Allah mampukan kita untuk mengamalkan kebaikan, mengajarkannya juga kepada orang lain, terutama keluarga kita, kebaikan itu supaya lebih maksimal lagi. Dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita atas keburukan-keburukan niat kita, keburukan-keburukan lafaz kita, dan keburukan-keburukan amal kita. Kita duduk di sini, kalau ini menjadi amal terakhir, duduk kita terakhir, semoga inilah yang menjadi penutup amal kita secara sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minal amwat. Hadanallahu ikum ajma'in. Kita duduk baca dengan doa tutup kepada majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.